Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Om Swastiastu, nama Buddha, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kelompok 5 atau kelompok saya akan presentasi yang sesuai RPS, yaitu tentang sejarah koperasi dan juga pengertian koperasi, yang mana nanti akan dipresentasikan oleh 6 orang. Sebelumnya mohon izin perkenalan dengan saya sendiri, Eva Mustika, dan juga teman saya Silva Septietira. Saya Novia Ulansari dengan NPM 232454. Saya Melisa Octaviana, NPM 23200449. Saya Yusuf Agung, NPM 2320446. Saya Cahaya Karisma, NPM 23000461. Oke teman-teman, sekian perkenalan dari kami. Mohon izin untuk share screen terkait dengan materi dari kelompok 5. Baik, sebelum presentasi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kelompok kami sudah bermaksimal mungkin untuk menyiapkan materi dengan tema ruang lingkup, pengertian, dan juga sejarah ekonomi koperasi di Indonesia. Yang kedua, terima kasih pada teman-teman yang sudah join di MS Team di Meet kali ini. Dan yang ketiga, ini nanti akan disampaikan oleh 6 orang, yang mana kita bergantian untuk mempresentasikan daripada materi yang sudah kita persiapkan. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu ruang lingkup ekonomi koperasi. Ruang lingkup koperasi ekonomi membahas tentang peranan ilmu ekonomi dalam mengembangkan koperasi, dimulai pengenalan koperasi dalam sistem pasar. Hal ini koperasi akan bersaing dengan unit usaha lain. Fakta ini membedakan koperasi dengan badan usaha bentuk lain yang pemiliknya pada dasarnya adalah para penanam modal. Prinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992, misalnya Koperasi Unit Desa KUD, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pelajar, Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pegawai Negeri, dan Koperasi Pasar. Selanjutnya yaitu pengertian dari koperasi berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Muhammad Hatta pada tahun 1994 mendefinisikan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela kepentingan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Sejarah koperasi di Indonesia. Gerakan koperasi sedunia awalnya diperkasai oleh Robert, yang pertama kali menerapkan pada bisnis permintaan kapas di Newlapa, Skotlandia. Gerakan kapas ini kemudian dikembangkan oleh William King pada tahun 1865 sampai 1865 dengan mendirikan koperasi. Setelah mendirikan koperasi itu, gerakan koperasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Arya Wiryatmojo di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896.
yang mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang kepada rentenir. Koperasi kemudian berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama, yaitu di Tasikmalaya. Dan Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Kepotong Indonesia. Dalam kongres tersebut diputuskan untuk membentuk organisasi koperasi rakyat Indonesia Pusat atau disebut SOKRI. SOKRI merekomendasikan untuk menyelenggarakan pelatihan koperasi di antara 5 manajemen, karyawan, dan masyarakat. SOKRI juga memutuskan untuk merayakan pada tanggal 12 Juli, yaitu diperingati Hari Koperasi Indonesia. Oke, selanjutnya kasus koperasi simpan pinjam Mandiri Jaya Melabuh dalam ruang lingkup ekonomi koperasi. Latar belakang koperasi simpan pinjam KSP Mandiri Jaya Melabuh didirikan pada tahun 2018 di Aceh Barat. Bertujuan untuk memberdayakan UMKM melalui pemberdayaan modal, pendampingan, dan penyuluhan. Peran koperasi dalam pengembangan UMKM. Yang pertama, penyedia modal. Koperasi memberikan pinjaman modal kepada pelaku UMKM dengan bunga rendah dan proses yang lebih mudah dibandingkan bank. Kemudian yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi. Modal yang diberikan koperasi membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian yang ketiga, alternatif penyimpanan. Koperasi menawarkan penyimpanan uang dengan bunga lebih tinggi dan pajak lebih rendah dibanding bank. Upaya pemberdayaan ekonomi. Ekonomi tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga memberikan pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan kepada anggota UMKM agar dapat berkembang baik. Kendala yang pertama, keterbatasan SDM mempengaruhi kemampuan koperasi dalam mendampingi anggota koperasi. Kemudian yang kedua, persaingan dengan bank dalam menarik nasabah dan menyediakan layanan pembiayaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan kasus. KSP Mandiri Jaya Melabuh berperan krusial dalam mendukung UMKM di Aceh Barat dengan menyediakan modal, pelatihan, dan alternatif penyimpanan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, koperasi perlu mengatasi tantangan terkait SDM dan persaingan dengan bank. Untuk selanjutnya adalah keterkaitan materi dengan contoh. Materi koperasi memiliki keterkaitan erat dengan KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya Melabuh yang tertera pada kasus yang sudah disampaikan tadi, terutama dalam konteks ekonomi koperasi dan juga pemberdayaan UMKM. Nah, yang pertama keterkaitannya ada pada penyedia modal, yang kedua pada dukungan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk penjelasannya, penyedia modal pada koperasi termasuk KSP Mandiri Jaya yang sudah sebagai contoh tadi, berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan modal kepada anggotanya. Hal ini sangat penting untuk UMKM yang seringkali kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Kemudian pada contoh kasus yang ada di KSP Mandiri Jaya, dengan memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih ringan, KSP Mandiri Jaya membantu UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan juga daya saing mereka, dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, keterkaitannya tentang dukungan pertumbuhan ekonomi. Koperasi berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan akses umum ke modal dan juga layanan keuangan. Hal tersebut memungkinkan UMKM untuk memperluas usaha dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, contoh pada kasus, modal yang diberikan oleh KSP atau Koperasi Simpan Pinjam yang ada pada kasus kepada UMKM membantu mereka untuk berkembang, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat. Nah, kemudian ada beberapa keterkaitan lagi, ada
alternatif penyimpanan, ada upaya pemberdayaan ekonomi, dan juga ada kendala. Pada alternatif penyimpanan, pada koperasi, selain koperasi sebagai lembaga penyedia pinjaman, koperasi juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang dengan tawaran bunga yang lebih menarik dan juga pajak yang lebih rendah dibandingkan bank. Contoh pada kasus, KSP Mandiri Jaya menawarkan layanan kepada anggotanya, memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menyimpan uang mereka dengan keuntungan yang lebih baik dibandingkan bank konvensional. Keterkaitan yang keempat, upaya pada kendala. Koperasi sering menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia atau keterbatasan SDM dan juga persaingan dengan bank besar. Contoh pada kasus, KSP mengalami kendala dalam hal SDM yang mempengaruhi pendampingan kepada anggota dan persaingan dengan bank yang menarik nasabah. Hal tersebut juga mengatasi masalah tentang pentingnya koperasi agar dapat meningkatkan keefektivitasannya dalam operasional. Kemudian kesimpulannya, secara garis tebal, koperasi dipergunakan untuk tempat bagi warga untuk mendapatkan pinjaman modal. Pinjaman tersebut lebih murah dibandingkan pinjaman-pinjaman lain daripada bank. Karena sifat koperasi yang mendahulukan kepentingan bersama, bukan mengutamakan keuntungan, melainkan mengutamakan kepentingan bersama. Selain itu, dengan adanya koperasi juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain keunggulan, ada juga kendalanya. Koperasi masih relatif minor bila bersaing dengan bank dalam menarik nasabah dan juga menyediakan layanan pembiayaan. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 5. Mungkin ada banyak kurangnya, mulai dari cara kita berbicara dan juga cara kita mempresentasikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk teman-teman atau kelompok yang lain, apabila bertanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Nike, bahwasanya apabila nanti ada yang bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti link YouTube-nya akan saya share di WhatsApp group. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.